Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Reza dengan nomor NIM 20189429181. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Ihyaul Ulum Dukun Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi bank syariah guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan materi kuliah saya hari ini tentang akuntansi murabahah. Jadi pada bab ini saya akan menjelaskan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin dengan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi transaksi yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah, baik bank umum syariah, cabang syariah, bank konvensional maupun pengkredit rakyat syariah adalah transaksi murabahah. Jadi murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah ada dua jenis, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Dari cara pembayaran murabahah dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktek yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah murabahah berdasarkan pesanan. Jadi sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguh. Jadi dalam murabahah rukun-rukunnya terdiri dari bai, mustari, mabi, saman, ijab kabul. Ada pula syarat murabahah, yaitu penjual memberitahu biaya barang pada nasabah. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 3. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang terakhir yaitu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Pembahasan selanjutnya yaitu standar akuntansi, pengakuan penyajian dari pengungkapan transaksi murabahah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 direvisi menjadi PSAK tersendiri, yaitu PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Jadi dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya mengatur pengukuran dan pengakuan transaksi murabahah yang dilaksanakan oleh bank syariah. Sedangkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah membahas tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada umumnya bank syariah dalam melaksanakan transaksi murabahah hanya bertindak sebagai penjual. Oleh karena itu, akuntansi bank syariah dalam transaksi murabahahnya hanya dibahas akuntansi penjual saja. Seperti bank sebagai penjual, penyajian, pengungkapan. Pembahasan yang ketiga yaitu perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi ini merupakan antara bank-bank Islam yang mempertimbangkan bahwa akad perjanjian dengan pemesanan adalah bersifat mengikat dan yang bersifat tidak mengikat. Yang dibukukan dalam aset atau persediaan murabahah dalam aset yang tujuannya untuk dijual kembali sebesar harga perolehannya. Dalam menentukan harga perolehan adalah harga barang ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan barang tersebut. Dan dapat berfungsi secara ekonomis. Dan dalam hal ini diperlukan kejujuran bank syariah sebagai penjual untuk memberitahukan harga perolehan barang tersebut, seperti uang muka,
pembayaran asuransi murabahah, pembayaran pelunasan. Uang muka pun dalam murabahah dimaksudkan untuk bukti keseriusan dalam pembelian harga barang tersebut. Uang muka tersebut dapat dilakukan oleh bank pada supplier maupun uang muka yang diterima bank dari pembeli. Berkenan dengan itu, dalam hal bank menerima uang muka dari pembeli, harga jual dan keuntungan murabahah. Selanjutnya pembayaran angsuran murabahah. Cara pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai maupun dengan cara angsuran sesuai kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dengan pembeli. Dalam pembahasan berikut hanya diberikan berkaitan dengan cara pembayaran dilakukan secara angsuran. Selanjutnya pembayaran pelunasan awal. Dalam administrasi bank syariah, piutang murabahah mengandung unsur harga pokok barang ditambah unsur margin murabahah yang belum direalisasi. Piutang murabahah adalah kewajiban dari pembeli untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu denda murabahah. Jika nasabah berutang dianggap tidak mampu melunasi utang dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda penagihan utang sampai dia menjadi mampu melunasinya. Seorang yang mampu melunasi utang dilarang menunda penyelesaian utangnya. Tetapi jika pemesan pembelian menunda pembayaran, Yang pembahasan yang terakhir yaitu pengungkapan transaksi murabahah. Dalam catatan laporan keuangan, bank syariah mengungkapkan harus saldo transaksi murabahah berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan mengikat maupun tidak mengikat. Jadi kesimpulan, murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan. Pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang nampak pada jual beli murabahah adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Sekian video saya guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.